Bapa yang mulia, kami percaya Tuhan, firman berkata, segala sesuatu yang terjadi bukanlah secara kebetulan. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi mereka yang senantiasa berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, di mana jemaat boleh dapat berkumpul kembali untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan dengan sepenuh hati kami, bukan dengan kebiasaan kami datang, tapi dengan penuh kerinduan kami. Kami mau memuliakan nama, kami mau mendengarkan firman. Bersabdalah Engkau Tuhan, biar Kau mengurapi kami semua dan urapan yang daripada-Mu. Kami tahu Tuhan, inilah hari-hari penantian yang semakin hari semakin menekan kehidupan kami. Tapi kami tetap percaya bahwa jika kami senantiasa berharap kepada-Mu, kami akan mendapatkan kekuatan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang boleh berfirman bagi kami pada saat ini, dan Engkau yang boleh mendatangkan kasih karunia bagi jemaat tempat ini. Urapi bencana ini Tuhan hamba-Mu yang tidak ada artinya apa-apa. Kau rapi dengan pengurapan daripada Roh-Mu sendiri, sebagaimana roh Elia yang turun kepada Elisa dan turun kepada Yohanes Pembaptis dan turun kepada Elia di akhir zaman ini Tuhan. Hamba-Mu William Allen Branham demikian juga akan turun kepada kami semua, mengurapi kami semua Tuhan, sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan kami persis sama memberikan kesaksian bahwa Engkau yang boleh bermanifestasi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Nya Engkau Tuhan, dan pakailah bencana-Mu ini Tuhan, biarlah Engkau rapi, biarlah Engkau meneguhkan dan menguduskan Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan sama-sama mendengarkan firman Engkau yang bersabda bagi kami. Terima kasih Bapa, tawan pikiran kami dan pikiran Kristus, dan Engkau yang bermanifestasi Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Nama Tuhan saudara kekasih, Allah itu baik. Amin. Kita tahu bahwa Dia senantiasa luar biasa. Saya merasakan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan, dan kita tahu bahwa hari semakin menekan, dan tekanan itu yang akan membuat kita semakin hari semakin kuat di hadapan Tuhan. Ya, ibarat kalau sesuatu ditekan, ya, kalau itu semakin ditekan, ya, semakin ditekan, itu akan menghasilkan satu kekuatan yang supernatural. Kita percaya apa yang terjadi dengan gereja di akhir zaman ini, begitu banyak tekanan, begitu banyak juga masalah, problem. Kita percaya khotbah benar-benar melepaskan tekanan. Pernah saya khotbahkan di tempat ini. Itu yang semakin membuat otot-otot rohani kita semakin kuat, dan kita boleh dapat mengatasi setiap masalah yang ada. Dan kita tahu bahwa dunia saat ini sedang diambang kehancuran, dan banyak orang tahu akan apa yang akan terjadi. Ya, kalau mereka senantiasa menyelidiki kitab suci dan dia senantiasa mencari Tuhan. Dunia, kita tahu bahwa dunia saat ini telah dikuasai oleh si setan, dan semakin hari dunia ini di bawah pengaruh daripada si iblis. Secara kita tidak sadari, ya, kita harus mempunyai kekuatan iman yang supranatural untuk mengatasi setiap pengaruh daripada kuasa jahat, pengaruh daripada dunia ini. Kita tahu khotbah benar tentang taman Edennya setan, taman Edennya iblis. Kita tahu bahwa dunia ini adalah Edennya iblis atau Edennya setan, dan dunia ini di bawah pengaruh daripada iblis, dan tidak ada satu
nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang mengajar bukan apa yang dikehendaki Tuhan. Mereka menyatakan ajaran mereka karena perut mereka. Ya, itu sudah terjadi dan sedang terjadi, dan semakin hari dunia ini akan dibawa pengaruh daripada iblis dan sampai pada puncaknya nanti, yaitu dia akan menyatakan dirinya sebagai antikristus. Baik, kita akan membukanya di dalam Matius 24 ayat yang ke-24, satu ayat saja. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya akan membacakan bagi saudara. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Silakan dulu. Yesus telah menyatakan hal ini pada waktu dia di bumi, bahwa nanti akan ada muncul nabi-nabi palsu, Mesias palsu yang akan menyesatkan dunia ini, akan menyesatkan setiap orang. Dan dikatakan lagi, sekiranya mungkin, ini jelas ya, perkataan sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya. Jelas bahwa tadi saya katakan bahwa dunia saat ini sedang dibawa pengaruh daripada kuasa kegelapan, dan mereka tidak sadar kalau mereka sesungguhnya ada di bawah kendali daripada si setan. Apa yang tidak ada di bawah kendali daripada setan? Politik di bawah kendali daripada setan. Apalagi perekonomian di bawah kendali daripada setan. Ya, semua dunia ini di bawah kendali dengan setan. Apalagi sekarang, karena tidak ada satupun yang tidak ada di bawah kendali daripada setan, karena dunia ini sudah dikuasai oleh setan. Ya, dan di akhir zaman ini keadaan bukan semakin membaik, keadaan akan semakin memburuk. Dan jelas dikatakan oleh Brother, mereka berjalan, tetapi mereka tidak dapat melihat ke arah mana tujuan mereka. Mereka berjalan, tapi mereka tidak dapat melihat sesungguhnya kemana arah tujuan mereka, apa yang akan mereka capai, karena mereka sudah dibawa kendali daripada setan. Dan jelas perekonomian dunia ini dibawa kendali pada setan. Karena itu ada khotbah tentang ekonominya Allah. Jadi kita bukan berperang, dikatakan minggu lalu, kita bukan perang melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu, penguasa-penguasa di udara. Dan kita harus melawan itu dengan perisai iman, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat arah dan tujuan kita yang harus kita capai di akhir zaman ini. Saya tidak tahu apa tujuan saudara, dan tidak tahu juga apa yang saudara targetkan di dalam kehidupan saudara. Tetapi sesungguhnya kalau kita mengetahui akan firman Allah dan mencari tahu akan apa yang harus kita capai, semuanya itu ada di dalam Alkitab. Ya. Dan dikatakan oleh Brother Branham, dia berkata, I believe that the Christ is a person. Saya percaya bahwa antikris itu adalah seseorang, person, pribadi. Perhatikan, when Jesus came in the earth, pada waktu Yesus datang di dunia ini, Yudas came too, the Antichrist. Jadi Yudas itu adalah antikristus. Kenapa demikian?
dan dia selalu menentang Kristus. Jadi jelas antikris itu adalah dia menentang Kristus, menentang firman. Yesus itu firman. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita menentang Kristus, kita menentang Yesus, sama juga kita menentang firman. Ya, kita tahu firman itu yang disampaikan di akhir zaman ini. Saya katakan, I want you to notice the nature of the Spirit now. Ya, saya ingin Anda memperhatikan secara natural roh itu sekarang. Ya, jadi ini sudah permainan roh. Ya, ini kita tidak lagi secara jasmani. Jadi kita sudah melihat secara spiritual, secara roh. Roh itu saat ini juga sudah datang. Roh itu juga saat ini sudah ada. Dan roh itu menyesatkan semua orang di dalam dunia ini. Judas was a religious man. Judas adalah seorang yang apa? Seorang yang rohani. Ya, rohaniawan. Ya, jadi kita bermain dengan roh. Kalau kita tidak tahu membedakan roh mana, apa roh Allah atau roh setan, maka hidup kita akan tidak menentu. Bedakan, kita harus tahu dan memiliki satu perbedaan. Ya, roh mana dapat membedakan roh mana yang sedang bekerja dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Apakah kita masih dipimpin oleh roh Allah atau kita dipimpin oleh roh yang berasal dari dunia ini? Hanya ada dua roh dalam dunia ini. Amen. Roh Kristus, kalau enggak roh setan. Enggak ada roh yang ketiga. Ya, hanya dua roh. Kalau saudara tidak dipimpin oleh roh Allah, berarti saudara dipimpin oleh roh iblis, roh setan. Nah, itu sudah bekerja. Nah, pertanyaan kita dipimpin oleh siapa sekarang? Ya, Roma 8. Kita baca. Saya ingatkan dalam hal ini. Ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau saudara dipimpin oleh roh Allah, itu anak Allah. Nah, apakah hidup kita sudah dipimpin oleh roh Allah? Pertanyaannya bagi kita semua. Ya, tergantung Pak kondisinya. Ya, ada orang yang ngomong gitu. Kalau lagi enak, keadaan baik, ya dipimpin oleh roh Allah. Tapi kalau tidak ada keadaan baik, ya tergantung Pak. Gimana situasinya ada nanti dia. Enak ataupun tidak enak, kita harus dipimpin oleh roh Allah. Jadi setiap kehidupan kita itu dipimpin oleh roh Allah. Jadi tidak ada satupun yang mengendalikan dalam hidup kita. Kita sudah belajar. Ya. Bagaimana ya nabi-nabi dipimpin oleh Allah, dan kita semua tahu bahwa Yudas itulah antikris. Dia bekerja begitu dekat dengan Kristus, ya, menjadi tangan kanannya. Jadi Yudas itulah tangan kanan daripada Yesus pada waktu di bumi. Ya, kita tentu tahu di sorga iblis, ya, adalah juga tangan kanan Allah pada mulanya. Jadi sama ini. Ya, tetapi justru yang menjadi tangan kanannya itu biasanya ya berkhianat. Oh, ini hati-hati. Ya, yang
Datangnya Allah, Lucifer, sang fajar, telah diberi kuasa. Kita bisa lihat di dalam kitab Yesaya berapa ini? Coba kita cari sebentar. Yesaya 14. Coba kita lihat. Dikatakan Lucifer itu sang fajar. 12. Ya, Yesaya 14 ayat 12. Ya. Ya, kita baca hal ini. Tolong. Wah, engkau sudah jatuh dari bumi, dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Di siapa itu? Di sini tidak ada kata Lucifer, tapi kalau bahasa Inggris kita how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of morning. Kita tahu siapa itu? Apa? Bintang timur, putra fajar, yaitu Lucifer. Jadi itu namanya setan dulu, itu namanya Lucifer. Perempuan apa laki ini? Hah? Perempuan atau laki? Feminin atau maskulin? Hah? Ini roh ya. Ya, tapi kita bisa tahu, Adam dalam roh dia tahu, bisa tahu. Dia dalam diri Adam ada dua kan, sebelum dipisahkan yang femininnya. Di dalam diri Adam ada maskulin dan feminin. Ya, ada laki-laki dan perempuan sifatnya. Ini roh. Kita nggak tahu laki-laki apa perempuan. Nanti saudara bisa tanya di sorga ketemu. Kamu Lucifer laki-laki apa perempuan? Tanya nanti dengan Yesus. Ya, tapi roh sifatnya itu roh. Ya. Nah. Tetapi Lucifer ini menjadi iri hati. Ya. Iri hati kepada siapa? Kepada yang maha kuasa, yang menciptakannya. Dia iri hati. Dia mau menyamakan dirinya. Ya, di dalam ayat 14, 13, 14 kita baca, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamakan yang maha tinggi. Ini dia iri. Ini terhadap apa? Penciptanya. Ya, biasa. Ya, banyak. Ini terjadi. Dan ini sudah terjadi di surga. Dan ini pun akan terjadi di bumi. Kita lihat apa yang terjadi dengan Kain dan Habel. Siapa yang lebih dikasih? Ya, Kain atau Habel? Ya, kita lihat. Allah, ya, itu tahu apa yang dilakukan oleh Habel dan tahu apa yang dilakukan oleh Kain. Dan Kain iri terhadap adiknya Habel. Terjadi lagi di bumi. Ya, terjadi lagi di bumi. Akhirnya siapa? Kain membunuh Habel, dan seterusnya dan sampai pada saat ini. Ya, kita tahu ini roh, spirit Bapak Ibu. Ya, dan saya ingin Anda memperhatikan pada saat ini. Ya, secara natural dia sedang bekerja dalam roh yang menyesatkan. Di roh yang menyesatkan. Ya. Jadi hati-hati dengan hal ini. Ya, memang sih kita lihat biasa-biasa saja. Ya. Kemarin saya berkata kepada saudara bahwa seorang hamba Tuhan
yang sudah lama di dalam pesan itu bisa berbalik. Jadi tidak percaya lagi dengan brother. Bayang. Selama 30 tahun dia mengembalakan. Demikian rupa dia mengembalakan dan luar biasa. Ya, dan apa yang terjadi? Roh menyesatkan itu datang kepada siapapun juga. Seolah-olah ini pesan, seolah-olah ini firman yang benar. Tetapi sesungguhnya ini sudah mengelabui kita semua. Dan kita harus waspada dan hati-hati terhadap hal itu. Kita juga lihat apa yang terjadi dengan Kain dan Habel yang merupakan pelambang daripada Kristus dengan Yudas. Lihat, kita melihat Yudas sebagaimana Kain membunuh Habel adiknya di altar. Demikian juga, ya, kita melihat Yudas sebagaimana Kain membunuh Habel adiknya di altar. Demikian juga Yudas membunuh Kristus di altar. Ya, ya, mereka hanya pelambang, ya, dan itu terjadi pada saat ini. Roh ini tidak mati, roh ini hidup, dan saat ini ada pada zaman di mana kita hidup. Kalau kita melihat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 dan 4, kita melihat hal itu sebentar. Ayat 1 sampai 4. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepada kamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham Roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jadi jangan bingung, jangan gelisah. Paulus sudah mengatakan hal ini. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ya, saudara melihat di dalam the seal of Christ, the seal of the Antichrist, bahwa dikatakan roh pendurhaka ini sebenarnya roh Yudas yang kembali hidup di akhir zaman ini. Ya, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahwa ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Ya. Nah, roh ini telah bekerja pada waktu zaman gereja yang pertama, Efesus. Ya. Siapa bintangnya zaman Efesus? Paulus. Tahun berapa? 253 sampai 170. Mereka masih merupakan pengikut, ya, Nikolaus. Tetapi benih-benih ini sudah ada, penyesatan ini sudah ada, dan mereka mengajarkan yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Paulus sebagai bintang pada zamannya. Pekerjaan dimulai dengan roh pada zaman Efesus, masih berupa spirit, ya, masuk di zaman Efesus, Smyrna. Siapa utusannya?
Irenaeus tahun berapa? 170 sampai 312. Nah, spirit ini yang tadinya masih berupa spirit, di zaman spiritnya dia tidak menjadi spirit lagi, menjadi bentuk doktrin. Amin. Itu dia sudah dipatok. Ini loh, doktrin ini yang harus diajarkan. Nah, doktrinnya adalah doktrin Nikolaus, mengalahkan kaum Hawa. Bayangkan, itu sudah doktrin. Dan hal ini kenapa sekarang ada banyak doktrin? Karena sudah doktrin dulu waktu zaman Efesus mereka masih spirit, masih pengikut daripada Nikolaus. Sudah menjadi doktrin. Ya. Dan pada tahun di zaman apa? Smyrna, Pergamus tahun berapa? 312 sampai 1520. 606. Ya, 606. Ya, pokoknya ini semua ya. Mengikuti semua 606. Ya. Apa yang terjadi? Dia tidak lagi menjadi doktrin, tetapi dia sudah menjadi nabi palsu. Ya. Dengan apa? Dinyatakannya Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi. Dia menjadi nabi palsu, yaitu Pope Paus. Ya. Ya. Disinilah terjadi yang namanya ajaran yang kedua adalah ajaran Bilea. Timbul ajaran Bilea, doktrin Bilea, penyesatan. Terjadi banyak doktrin di sini. Paham, ya, paham yang tadinya paham paganisme menjadi kristenisasi. Tahu paganisme? Penyembahan berhala menjadi kristenisasi. Ya, 23 Desember lahirnya Dewa Matahari, dari tanggal 25 Desember lahirnya anak Allah, diperingati oleh dunia ini, dan mereka mengikuti itu sampai saat ini. Ini adalah satu penyesatan, dan dunia cenderung mengikuti apa yang telah disesatkan oleh si iblis. Mereka percaya bahwa tanggal 25 Desember itu adalah lahirnya Yesus. Dan ada satu lagi, saya pernah ketemu dengan salah satu gereja hamba Tuhan dari denominasi pada waktu saya pelayanan. Dia bilang begini, Pak, manusia aja lahirnya diperingati, kenapa Tuhan kita jadi diperingati lahirnya? Coba saya katakan, firman Tuhan berkata, ya, peringatilah hari kematian. Jadi tidak ada suruh Tuhan itu memperingati hari kelahiran. Dan kalau saya tanya dengan, ya, saudara tahu kapan Yesus lahir? Ya, ini kan cuma tradisi. Iya, tapi tradisi ya salah. Dan tradisi yang melanggar daripada firman Allah. Dan Yesus itu menentang tradisi orang ya Yahudi. Betul? Jadi banyak orang sekarang ini tradisi-tradisi yang tidak sesuai lagi dengan Alkitab, jangan kita ikutin. Kalau dia bilang, kalau kita bilang itulah ajaran nenek moyang, kita nggak tahu nenek moyang kita bagaimana. Ya, mungkin dulu dia penyembah berhala, kita nggak tahu, kita ikuti tradisi dia. Ya, sampai Yesus bilang katanya, kalau orang Yahudi itu makan harus cuci tangan dulu, kita harus cuci tangan. Betul, tapi pada waktu tidak ada begitu, jangan bilang sudah harus cuci tangan dulu. Aduh, ya. Ada lagi tradisi, kalau malam-malam jangan keluar. Nanti anak-anak jangan boleh keluar nanti malam-malam. Nah itu sampai sekarang terngiang-ngiang. Jadi anak-anak kalau nanti malam keluar nanti diambil sama
kita baik menurut kita, bagus, tetapi jangan mereka dibohongin dengan tradisi daripada nenek moyang kita. Salah. Ya. Jadi dia harus benarkan. Jadi yang lama-lama itu harus dibuang, dibenarkan lagi Bapak Ibu. Saya pun juga banyak yang harus dikoreksi dan harus dibenarkan. Nah, kita lihat ini yang terjadi. Nah, disinilah dia sudah mempunyai tahta iblis. Tadinya dari jemaat iblis, ya, dia sekarang sudah menjadi tahta. Pada waktu zaman Smyrna dia masih berupa jemaat iblis. Ya, sekarang dia sudah mempunyai tahta. Di mana tahtanya? Di Vatikan. Ya, kita jelas-jelas saja tahtanya di Vatikan. Dia punya tahta di sana. Iblis sudah punya tahta. Ya. Nah, ini nanti yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan kita tahu roh itu saat ini masih tetap bekerja. Dan masuklah zaman gereja Tiatira tahun 606 sampai 1550. Ya. 606 sampai 1520. Ya, masuk. Ya, zaman Tiatira. Ya, semua di bawah kendali daripada Vatikan. Semua di bawah kendali daripada Paus pada saat itu. Dan ada kurang lebih 68 juta orang percaya yang mati pada saat zaman Tiatira. 68 juta orang percaya mati, dibantai. Mereka yang tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Roma Katolik, maka mereka akan dibunuh. Dan itu jelas. Dan ini kenyataan, dan ini sekarang sudah menjadi sejarah. Ya, mereka ada yang digantung di pohon-pohon, ya, dibunuh, setelah itu kasih tem, ya, dibakar. Itulah. Ya, zaman Tiatira. Tapi kita lihat pada zaman Sardis, ya, pada zaman ini, di masa ini mulai ada penemuan. Masih ingat mesin cetak? Siapa penemu mesin cetak? Johannes Gutenberg. Ya, tahun 1400-an udah mulai penemuan mesin cetak. Nah, setelah itu Martin Luther mereformasi. Dia mempunyai 99 dalil yang dinyatakan, dipatokkan menentang apa yang dilakukan oleh Roma Katolik. Dan pada saat itu Alkitab dicetak dengan luar biasa, dan orang dapat membaca Alkitab pada akhirnya. 1520 sampai 1750. Nah, kita melihat apa yang terjadi pada saat itu, ya, di mana pada awalnya itu pekerjaan iblis itu berupa roh, lalu dia setelah itu menjadi doktrin, dan dia mewujudkan di dalam nabi palsu, dan dia mempunyai materai sendiri, materai daripada antikris. Dan barang siapa menerima materainya, maka dia akan binasa untuk selama-lamanya. Dan kita tahu Judas was the Satan man. Jadi Yudas itu adalah manusianya setan. Dia berasal daripada setan. Dan Kristus adalah manusianya Allah. Yesus datang ke bumi ini, ya. Yang pertama, masih ingat itu? Untuk menebus, redeem, ya, untuk menebus mempelainya.
Sama halnya dengan Ruth. Siapa yang menebus Ruth? Boas. Ruth lambang daripada mempelai, dan Boas lambang daripada Yesus. Dia menebus. Dan kita tahu kalau dalam cerita Ruth itu, ya, 3 tahapan, ya, tentang kedatangan Kristus. Yang pertama, redeem his bride when he died. Dia menebus ketika dia mati di kayu salib pada saat itu. Dan yang kedua, receive his bride. Ya, dia menerima mempelai pada waktu dia datang. Dan yang ketiga, dia akan kembali bersama dengan mempelainya pada waktu di milenium. Jadi 3 tahapan tentang kedatangan Tuhan. Ya, 3 tahapan ini kita harus bersyukur bahwa Yesus datang ini bukan untuk dunia ini. Yesus datang hanya untuk saudara dan saya sebagai mempelai Allah. Ya, tetapi seringkali kita tidak mempertahankan dengan keselamatan yang sudah diberikan Allah kepada kita. Sama halnya dengan Ruth. Ruth untuk mencapai penebusan daripada Boas, dia mempertahankan apa yang dia lakukan. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengikuti Naomi, mertuanya. Ya. Dan akhirnya dia mengikuti apa yang disampaikan oleh siapa? Masih ingat? Nah, mari kita baca saja. Ruth. Ya. Jadi kita tahu adalah baik. Ya, kita buka dalam kitab Naomi 2. Sorry, Ruth. Ya. Di sini Ruth, tapi buatnya Naomi. Luar biasa memang. Ya, kitab Ruth. Ya, Ruth ya. Kita mulai dari ayat 1 saja. Saya akan sedikit mengulang tentang hal ini. Ya, tolong baca kalau bisa. Rut 1 ayat 2 mulai saja. Nama orang itu adalah Abimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Abimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ya. Nama orang itu adalah Elimelek. Jadi ini nama suami daripada Naomi. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya
Kemudian dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ya. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Perhatikan. Jadi ini lambang, ya, lambang daripada mempelai. Ya, kita tahu bahwa Elimelek mempunyai dua anak. Namanya siapa? Ya, Mahlon dan Kilion. Ya, setelah itu mereka keluar dari Israel, dari tanah perjanjian, karena di tanah perjanjian ada kelaparan yang dahsyat dan dia mau mencari makanan pada saat itu di sana. Tetapi mereka mau pulang karena apa? Didengarnya lah, ya, bahwa Tuhan memberi makanan pada orang-orang Israel, ya, pada orang-orang ya Yahudi, ya. Matilah Elimelek. Kita lihat, ini lambang, perlambang, ya. Kalau kita keluar daripada Allah, maka hidup kita akan mati, ya. Kita keluar dari firman Allah, maka hidup kita akan mati. Bagaimana caranya? Kita harus tetap tinggal di dalam firman Allah. Sama halnya dalam Elimelek. Ketika dia keluar dari tanah Kanaan, dari tanah perjanjian, dari Israel, maka matilah dia. Akhirnya Naomi tinggal dengan kedua anaknya, ya. Dan kedua anaknya itu mengambil perempuan Moab, ya. Jadi bukan dari satu bangsa, dia mengambil orang kafir. Yang pertama adalah Orpa, dan yang kedua, ya, anak yang pertama dan kedua yang bernama Ruth. Jadi dia tinggal dengan kedua mantunya, ya, dan anaknya. Tapi setelah itu kedua anaknya ini juga mati, dua-duanya mati. Akhirnya Naomi ingin hijrah kemana? Pulang, ya, ke tanah perjanjian, ya, tanah ke Israel. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika itu ditawarkanlah Naomi ini kepada kedua mantunya, sekarang terserah daripadamu, engkau mau, lebih baik kau pulang, ya, kembali lagi ke bangsamu. Orpa pulang ke bangsanya, tetapi Ruth tetap tinggal dengan Naomi. Dan kita melihat apa yang terjadi dengan Ruth, ya, di ayat yang ke-16 dia berkata, tetapi kata Ruth, ya, tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situlah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Hal yang seperti ini harusnya dimiliki oleh mempelai di akhir zaman. Dia tahu resikonya ketika dia mengikut Naomi. Dia akan meninggalkan segala sesuatunya yang pernah dia alami, yang pernah terjadi dalam kehidupannya di tanah Moab. Dan pada saat itu kita tahu bahwa Ruth ini adalah seorang yang luar biasa, ya. Tapi Ruth melepaskan semua yang ada pada dirinya untuk mengikut Naomi, sang mertuanya. Dan apa yang terjadi setelah dia kembali ke Israel? Ruth mengalami banyak cemooh, Ruth mengalami banyak cercaan, karena dia bangsa Moab. Tetapi Ruth percaya dan yakin bahwa dia melakukan hal yang benar, dan Ruth mengambil keputusan pada saat itu untuk mengikut Naomi. Sama halnya, ya, dengan apa yang terjadi dengan mempelai. Ketika mempelai
merupakan bumi. Ya. Dan Ruth pelambang daripada mempelai. Dan Naomi pelambang daripada 144.000 orang Israel. Nah, Tuhan telah menebus bumi yang pertama. Ya, pada waktu kapan? Pada waktu air bah. Tuhan telah menebus bumi. Ya, Tuhan telah membaptis bumi dengan air bah, dan akhirnya Yesus datang dan Dia telah menebus bumi ini dengan darahnya. Jadi Tuhan pertama menebus bumi. Bumi ini telah ditebus. Ya, tetapi bumi ini masih di bawah kendali daripada si iblis. Ya. Yang kedua, Tuhan akan menebus mempelai. Pada waktu kapan? Pada waktu Dia mati di kayu salib. Dan Tuhan pun menebus 144.000 ketika kapan? Ketika masih ingat itu? Hah? Nggak tahu? 144.000? Baik, mari kita baca lagi di dalam Matrai. Matrai berapa itu? Hah? Mari kita baca Matrai yang ke 5. Baik, saya akan sedikit materi pertama itu berbicara tentang apa? Masih ingat itu? Sedikit ingatkan sudah. Materi yang pertama berbicara soal apa? Zaman apa? Efesus dengan Smyrna. Itu materi pertama. Materi kedua berbicara tentang apa? Pergamus dengan Tiatira. Materi yang ketiga berbicara tentang apa? Sardis dengan Philadelphia. Materi yang keempat berbicara tentang apa? Laodikia. Di materi keempat itu satu materi, Laodikia. Materi yang kelima berbicara tentang apa? Jiwa-jiwa di bawah altar. Betul? Ya. Pada waktu kapan itu terjadi? Perang kedua, perang dunia. Perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Di dalam apa? Sangkakala yang keberapa, masih ingat? Sangkakala yang kelima dan yang ke-6. Baik, harus saudara hafal ini, harus saudara tahu ini. Ya, letak-letaknya. Jadi materi yang kelima itu berbicara tentang perang dunia pertama dan perang dunia yang kedua. Ya, itu berbicara soal orang-orang Yahudi. Ya. Pada waktu kapan? Pada waktu perang dunia pertama dan perang dunia, mereka dibunuh oleh siapa? Hitler dan Mussolini dan Stalin. Dia dibantai, dibunuh pada waktu perang dunia pertama dan kedua. Akhirnya mengakibatkan mereka kembali ke tanah perjanjian, ke tanah Palestina Timur Tengah, kembali lagi ke Israel. Dan jelas dikatakan di dalam kitab suci, mereka akan terbang dengan Raja Wali, perlambang daripada pesawat demi show
Jumat. Demikian juga hal itu terjadi. Saya mengingatkan saudara kembali, ya, supaya saudara ingat urutan-urutannya. Nah, setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Di Matius yang ke-6 ini terdapat 5 gadis yang bodoh, kesusahan besar. Ya, 5 gadis yang bodoh. Di situ ada di dalamnya. Jadi saudara yang tertinggal nanti masuk di dalam 5 gadis yang bodoh. Makanya jangan tertinggal. Ya, dan di situ juga terjadi, masih ingat, 144.000 Musa dan Elia turun ke Israel. Nah, ini saudara harus tahu urutan-urutannya. Kapan itu terjadi? Bersamaan. Selama 3,5 tahun bersamaan itu terjadi. Bumi sedang mengalami masa kesusahan besar selama 3,5 tahun. Dan di situ juga terjadinya, ya, kita tahu apa? 5 gadis yang bodoh yang tertinggal itu akan mengalami sengsara ikut bersama dengan, dan di Israel terjadinya apa namanya, Musa dan Elia menyatakan Injil. Jadi memang 144.000 orang Israel ini akan ditebus, yaitu orang Yahudi, Naomi. Mereka mengalami hal penebusan, ya. Nah, setelah itu berlangsung, Bapak Ibu, setelah ditebus mempelainya, masuklah, yaitu menerima mempelainya. Kapan? Pada waktu dia datang. Ya, jadi inilah saatnya mempelai masuk di dalam pengangkatan, diterima mempelainya sempurna. Nah, setelah yang 3 itu baru dia masuk di dalam pesta perkawinan, perjamuan kawin anak domba Allah selama 3,5 tahun di bumi. Setelah itu dia turun kembali bersama dengan mempelainya, ya, untuk memerintah kerajaan 1000 tahun milenium. Jadi mempelai Tuhan yang menanti akhir zaman ini akan ikut memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan juga akan ikut menghakimi, ya, pada waktu penghakiman aras putih. Bayangkan, Yesus dan mempelainya menghakimi kan dunia ini. Barang siapa menang, ya, barang siapa yang sempurna. Itu yang akan terjadi, Bapak Ibu. Nah, tapi kalau kita melihat, kita akan kembali lagi. Kita melihat bahwa roh penyesat itu saat ini datang dan sedang bekerja di antara kita. Dia berusaha menyesatkan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Apa aja itu? 3 ajaran, ya, 3 roh yang menyesatkan itu sedang terjadi di dalam sebuah gereja, yaitu roh Belial, roh Nikolaus, roh Belial, dan roh Isabel. Dan itu saat ini sedang bekerja dan menyesatkan setiap orang. Dan mereka begitu rupa untuk menyesatkan mempelai. Tapi apakah mungkin mempelai Tuhan bisa disesatkan? Amin? Mungkin tidak. Mungkin tidak. Iya. Kalau saudara mempelai Tuhan sejati, tidak akan mungkin disesatkan. Amin. Karena iblis pun menyesatkan bukan dengan apa-apa, dengan firman juga. Jadi bagaimana kuncinya kita supaya tidak bisa disesatkan? Kuncinya kita harus mengetahui firman. Kalau kita mengetahui firman dan hidup di dalam firman, kita tidak akan pernah bisa disesatkan. Tetapi banyak sekarang yang sudah menamakan dirinya mempelai Tuhan masih bisa disesatkan. Kenapa? Karena dia tidak sepenuhnya menyadari dirinya. Dia seolah-olah masih ada di dalam pesan, tapi sesungguhnya dia sudah keluar daripada firman.
hanya sedikit perbedaannya. Dia memakai firman yang sama, tetapi dia plesetkan satu kata. Hal itu telah terjadi pada waktu di taman Eden. Allah bilang jangan kau makan, dia bilang boleh kau makan. Bayangkan, satu kata disesatkan oleh iblis dan mengakibatkan semua ciptaan Allah berdosa. Ya, nah ini yang terjadi. Dan roh penyesat itu akan menjadi doktrin dan harus ditaati. Siapa di sini yang semua orang seharusnya tidak percaya namanya ada Trinitas? Semua orang pasti percaya. Itu Trinitas berasal daripada Tuhan. Iya. Sudah tidak tahu ini salah pekerjaan iblis. Saya telah khotbah di begitu banyak denominasi gereja dan dia mengatakan kalau sudah disinggung namanya itu Trinitas, mereka pasti akan menolak. Ya, mereka menolak, mereka tidak percaya. Tetapi sesungguhnya Trinitas itu berasal daripada Trinitas itu berasal daripada si iblis. Masuk membuat doktrin yang namanya Trinitas. Dan sampai sekarang ya, dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus nggak akan bisa itu Bapak Ibu. Dan kita tahu inilah penyesatan. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu 16 ayat 13, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Dan akhirnya mereka menyebut ya 3 roh najis yang menyerupai kata. Ini adalah Trinitas. Setelah itu mereka menyebut diri mereka menjadi jemaat iblis, dimateraikan oleh iblis menjadi jemaat iblis. Waktu Yudas ada di bumi, dia dipenuhi oleh setan, menjadi anak setan. Dia pertama-tama melakukan pekerjaan join di dalam gereja dan menjadi anggota gereja dan mengajar tentang Injil. Dan saat ini pun roh Yudas sedang dan masih bekerja menyesatkan dengan doktrin yang dibuatnya. Saat ini pun dikatakan oleh Brother Branham, roh Yudas itu masih bekerja. Dan kita harus waspada dengan hal ini. Ya, saya yakin kalau hidup kita seperti ini, kita tidak pernah berubah, gampang sekali kita akan disesatkan. Penyesatan itu datang dari mana? Dari mana pun. Dari dalam ekonomi juga kita disesatkan. Secara politik pun kita disesatkan. Akhir-akhir ini gejolak panas. Penyesatan di mana-mana. Panas karena politik. Saya katakan saya nggak panas karena politik, Bapak Ibu. Ya, karena saya tahu politik itu berasal daripada iblis. Kenapa kita harus panas? Ya, dan kita pun juga tahu, ya, bahwa pemerintah yang menjadi diizinkan oleh Allah. Ya, tetapi semuanya ada di bawah kendali daripada si iblis, siapapun itu, pemerintah manapun itu, di bawah kendali daripada si iblis. Nonsen kalau kita, karena dikatakan politik itu berasal daripada iblis. Dan benar-benar katakan di sini, that the Antichrist that was to come upon the earth. Antichrist itulah datang di atas bumi, would decide all that well upon the earth, dan akan menyesatkan semuanya yang berhubungan yang ada di atas bumi, menyesatkan semuanya. Ya, jadi kita mau kemana sekarang kalau kita tidak ke arah tujuan kita yang sesungguhnya, yaitu pesan di akhir zaman ini? Kita bisa keluar kalau kita mau hidupi pesan di akhir zaman ini. Amin. Ya, kita akan bisa keluar dari semua rangkaian ini tanpa kita menghidupi pesan di akhir zaman ini.
Bapak Ibu sudah kasih. Tunggu waktu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kaset. Ya, saat inilah kita melakukan firman. Saat inilah kita harus berjuang untuk hidup kita di masa yang akan datang. Saat inilah kita memakai kuasa yang supernatural itu untuk menghancurkan setiap benteng-benteng siasat daripada iblis. Saat inilah kita harus menyatakan pesan Tuhan di akhir zaman ini supaya semua orang bisa tahu bahwa ada firman yang murni di akhir zaman ini. Tapi kalau cara hidup kita seperti ini, saya nggak tahu lagi apa yang harus dikatakan. Ya, begitu banyak orang yang menantikan pesan di akhir zaman ini. Begitu banyak orang yang merindukan pesan di akhir zaman ini. Tetapi dari kita yang sudah mengenal pesan di akhir zaman ini, kita tidak mau berbuat sesuatu, maka darah mereka akan kita tanggung semua. Lain terkasih, mereka menuntut darah kepada kita. Dari mana aku tahu kalau tidak ada yang mengabarkannya? Itu benar. Darah mereka kita tanggung. Tapi kalau kita sudah menyatakan pesan Tuhan, memberitakan pesan Tuhan, maka mereka tidak akan bisa. Bukankah aku sudah menyatakan pesan ini kepada kamu, tapi kamu tidak menerima? Sudah aku ingat kasih dalam nama Yesus. Kita tahu ya apa yang Tuhan taruh bebankan di hati saudara. Saudara harus lakukan. Saya tahu pekerjaan saya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Ya, mari. Bukan saatnya kita untuk bersantai di dunia ini. Dunia ini bukan tempat sejati kita. Amin. Sudah percaya itu? Ada tempat sejati ya yang kita miliki. Jadi mari bangun iman kita dengan satu motivasi yang benar di hadapan Tuhan, supaya kita tahu bagaimana kita melangkah, karena tujuan mana kita akan pergi. Satu hal lagi yang saya ingin katakan kepada saudara, dan di akhir zaman ini, kalau kita melihat di dalam Matius yang ke-7 ya, ayat 21, bukan orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Roh ini berteriak nantinya. Ya, mungkin saudara tidak sadari, roh ini akan berteriak. Itulah roh keagamaan yang berteriak. Bukankah Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan melakukan mujizat demi namamu? Tetapi Yesus berkata, ini akan berteriak. Kalau cara hidup kita seperti hidup persis dengan dunia ini, persis dengan cara orang fasik, maka roh ini pun akan berteriak nantinya. Oh, Pak sudah berada di dalam pesan, tetapi rohanya keagamaan sudah akan berteriak nanti. Ya, saya rindu kita semuanya melakukan pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Bukan hanya saya, karena Indonesia ini bukan milik saya, Indonesia ini milik saudara. Amin. Indonesia ini milik kita semua. Dan beban itu bukan hanya beban saya, tetapi beban kita semua yang ada di sini. Ceritakan pesan kepada tetanggamu, ceritakan pesan kepada teman kerjamu, ceritakan pesan kepada dimanapun kau berada, supaya nanti ketika dia aja sudah kenal saya, sudah lama, sudah bersahabat lama, tapi dia nggak pernah cerita.
sama saya Tuhan tentang penebusan ini. Itu menjadi tanggung jawab saudara. Darahnya akan dituntut kepada kita semua. Tapi kalau kita sudah menyatakan besar, dia tidak terima, puji Tuhan, kita sudah tidak punya utang lagi. Gimana dengan ayah ibu? Sudahkah dia kenal besar? Gimana dengan anak-anak? Sudahkah dia kenal besar? Sampaikan saja. Urusan tidak diterima itu urusan Tuhan. Amin. Mari kita semua punya kesibukan masing-masing. Saya pun punya kesibukan, sudah punya kesibukan. Tetapi beri waktu kita untuk Tuhan. Itu yang harus saudara ingat. Amin.